Salah memperkerjakan orang, pasangan suami istri ini nampaknya tak sadar kalau maut tengah mengintai mereka dan akhirnya kini mereka hanya tinggal nama. Ada sepasang suami istri di BSD yang nampaknya mendapatkan musibah tak menyenangkan. Lelakinya bernama Kurt Emil, 86 tahun, warga Jerman, sementara sang istri warga negara Indonesia bernama Naomi, 56 tahun. Dikenal baik, ramah, dan juga menurut tetangga mereka selalu terlibat dalam acara apapun di Komplek Giri Loka 2 daerah BSD yang juga dikenal dengan Komplek Elit BSD. Dari setelah dirinya menikah, Naomi pindah ke Jerman dengan suaminya, cukup lama di Jerman hingga akhirnya setelah sang suami Kurt pensiun, keduanya memutuskan pulang ke Jakarta. Akhirnya mereka pun tinggal di BSD setelah membeli rumah mewah itu, dan mereka pun hanya tinggal berdua ditemani satu orang pembantu. Kedua anak mereka tinggal di Jerman, namun tiba-tiba di akhir tahun mereka menginginkan untuk liburan di Jakarta. Sontak saja karena anak-anak ingin tinggal ke Jakarta dan menginap di Jakarta, pasangan ini pun ingin merenovasi rumah agar anak-anak saat menginap lebih nyaman. Tak lama pasangan Kurt dan Naomi pun langsung mencari tukang untuk renovasi rumahnya dan menjalankan renovasi rumah tersebut. Namun di tengah renovasi rumah ada musibah yang datang kepada keluarga mereka tanpa disangka, bahkan kedua anak mereka pun nampaknya makin kaget mendengar berita orang tuanya mendapatkan musibah besar. Saat itu di malam hari Kurt nampak sudah tidur, namun Naomi nampaknya belum tidur dan hanya menonton TV. Tiba-tiba di malam hari Naomi merasa ada yang mengetuk pintu. Seseorang mengetuk pintu kamar Naomi dan tak lama Naomi pun langsung membuka kamar tersebut karena ketukan pintu. Di awal Naomi merasa kalau itu adalah ketukan dari sang pembantu. Begitu Naomi membuka pintu, sontak saja orang tadi kenal langsung membekap mulut Naomi. Saat itu Naomi mendapatkan penganiayaan, tak lama Naomi pun mendapat beberapa kali tikaman senjata tajam. Naomi mencoba berteriak namun nampaknya tak bisa, hingga akhirnya Naomi tak berdaya. Berisik nampak ada suara Naomi berteriak, sang suami pun bangun dan langsung keluar. Sama halnya dengan Naomi, sang suami pun langsung mendapatkan tikaman beberapa kali di perut hingga tak berdaya. Meski mencoba melawan namun nampaknya hanya pelaku memang sengaja membawa senjata tajam membuat para korbannya tak berdaya. Berisik juga dengan suara keributan di luar, akhirnya pembantu pun keluar dan saat pembantu keluar dirinya tak langsung ke ruang tamu melainkan langsung keluar mencari bantuan dari para tetangga. Sang pelaku sempat memanggil nama Bibi, namun pembantu itu pun tak peduli, tetap meminta bantuan kepada tetangga dan para tukang yang ada di lingkungan tersebut. Sadar pembantu keluar mencari bantuan, pelaku pun langsung kabur dengan motornya tak menghilangkan jejak. Para security komplek, tetangga dan juga tukang bangunan langsung membantu si Bibi dan langsung ke rumah para korban. Nampaknya melihat Kurt dan juga Naomi sudah tergeletak tak berdaya mengeluarkan banyak cairan merah. Para tetangga pun langsung melapor kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang. Saat melihat Kurt nampak sudah tak bernyawa, sementara saat melihat Naomi masih bernapas dan akhirnya keduanya dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan nampaknya juga Naomi tak tertolong. Akhirnya kini keduanya dilarikan ke ruangan otopsi untuk dilakukan penyelidikan. Di ruang otopsi usai diperiksa, pihak dokter pun mengungkapkan kalau Naomi dengan Kurt kehilangan banyak darah karena mendapatkan banyak tikaman. Bahkan keduanya mengalami siksaan dulu sebelum akhirnya mendapatkan tikaman. Pihak kepolisian langsung menyelidiki bahkan mencari barang bukti yang ada di sekitar rumah Naomi dan Kurt. Dengan tak ada tanda-tanda kerusakan di pintu dan jendela, pihak kepolisian yakin pelakunya adalah orang yang mengenal atau tahu seluk-beluk rumah Naomi dan Kurt atau orang dekat Naomi. Pihak dari kedutaan Jerman pun datang untuk memberikan bela sungkawanya. Tak memberikan tekanan dalam penyelidikan ini, pihak dari kedutaan Jerman hanya ingin memberikan bela sungkawa kepada keluarga Kurt yang Kurt masih warga negara Jerman. Bahkan sempat menawarkan apapun yang dibutuhkan keluarga Kurt apabila anak-anak Kurt ingin segera secepatnya datang ke Indonesia. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya sehari setelahnya pihak kepolisian menemukan pelakunya. Pihak kepolisian mengamankan satu pelaku tunggal dari kasus Naomi dan Kurt. Polisi mengetahui rumah pelaku saat itu ke Pondok Aren, namun ternyata pelaku sudah kabur dan hanya ada barang bukti, baju pelaku serta senjata tajam. Tak menyerah, pihak kepolisian terus mencari pelaku hingga akhirnya pelaku ditemukan di Tambun, Bekasi jam 3 sore. Wahyu nama pelaku tersebut yang sendirian menghabisi Kurt dan Naomi. Pelaku ternyata tukang di rumah Kurt Naomi. Pelaku saat itu dipecat korban dan jadi dendam kepada pasangan suami istri ini. Menurut pelaku, dirinya sakit hati karena sering dimarahi. Mereka dinilai tak memanusiakan Wahyu hingga akhirnya Naomi dan Kurt dihabisi dengan rencana Wahyu.
Setelah menghabisi Kurt dan Naomi, pelaku pun mengaku dirinya membawa 2 handphone dan juga uang. Meski pelaku menyebutkan kalau dirinya sakit hati kepada korban, namun banyak yang meragukan. Dengan adanya pencurian, para keluarga dan pihak kepolisian yakin kalau Wahyu memang sengaja ingin mencuri dari rumah pasangan ini. Dari permasalahan ini, Wahyu pun dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Mengaku menyesal, namun nampaknya semua penyesalan Wahyu sia-sia karena kedua orang ini sudah tak ada untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga semua ini bisa jadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.